Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan pagi kali ini saya akan memaparkan materi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke, yang pertama yakni pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini bahwasanya Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan ketaatan dan kepatuhan, menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Jadi, pengertian dari beriman kepada Nabi dan Rasul adalah kita meyakini bahwasanya dan Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah. Tidak melebihi dari itu. Jangan sampai kita menjadikan Nabi dan Rasul itu adalah Tuhan. Dan selanjutnya kita mengikuti dan taat kepada apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasul atau Nabi tersebut. Oke, selanjutnya perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya, Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Wahyu yang diterimanya hanya diamalkan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau Nabi itu dia mendapat wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib menyampaikan kepada umat yang dipimpinnya. Rasul juga bertugas untuk membimbing umat manusia. Jadi tugas para rasul ini jauh lebih berat dibandingkan tugas Nabi. Karena rasul ini sama-sama diberi wahyu oleh Allah, namun memiliki kewajiban yakni menyampaikan kepada umatnya dan membimbing juga umatnya. Oke, selanjutnya cara mengimani Nabi dan Rasul. Yang pertama yakni kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita wajib mengimani dan meyakini semua Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan Nabi satu dengan Nabi yang lain, Rasul satu dengan Rasul yang lain. Namun kita harus meyakini semuanya dan mengambil pelajaran dari semua Nabi dan Rasul. Yang kedua yakni mengikuti ajaran-ajarannya. Kita wajib mengikuti ajaran Nabi dan Rasul karena semua yang disampaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, nama-nama Nabi dan Rasul. Nama-nama Nabi yang wajib kita ketahui yakni berjumlah 25 Nabi. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka tidak akan ada Nabi lagi. Jadi kalau ada seseorang yang dia itu mengklaim dirinya seorang Nabi, maka sudah bisa dipastikan dia adalah seorang pendusta atau pembohong. Karena di dalam Al-Quran maupun di hadis tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dari 25 Nabi itu terdapat 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pengertian Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan yang luar biasa. Rasul Ulul Azmi artinya rasul yang teguh, pendirian, dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi Rasul Ulul Azmi adalah seseorang rasul yang begitu tabah sabar dalam menjalankan dakwah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama kita bahas ketabahan atau ulul azmi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah sejak umur 40 tahun sampai umur 950 tahun. Namun hanya beberapa orang saja yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini artinya Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwah kurang lebih selama 910 tahun. Namun dari sekian lama waktu berdakwah, Nabi Nuh atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya beberapa orang saja. Nabi Nuh alaihissalam dalam dakwahnya selalu dicemooh, bahkan dihina. Kesabaran Nabi Nuh alaihissalam juga diuji saat istrinya Waligah dan anaknya yang bernama Kan'an termasuk para golongan orang-orang yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi orang-orang yang menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu tidak cuma orang dari luar keluarganya, bahkan istrinya yang bernama Waligah dan anaknya yang bernama Kan'an juga termasuk orang yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Hingga akhirnya istrinya yang bernama Waligah dan Kan'an ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulul Azmi, yakni ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, kesabaran Nabi Ibrahim teruji dalam menghadapi ayahnya yang seorang pembuat patung yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, rintangan pertama dari Nabi Ibrahim adalah dari ayahnya sendiri yang bernama dari ayahnya yang seorang pembuat patung itu menentang atau menolak dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah dengan lapang hati untuk menyembelih anak kesayangannya yang bernama Ismail. Jadi sudah sekian lama Nabi Ibrahim ini menikah dan belum juga dikaruniai oleh seorang anak. Begitu dikaruniai oleh seorang anak, Nabi Ibrahim ini mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Dengan lapang hati, Nabi Ibrahim menjalankan perintah itu. Pada saat akan proses disembelihnya anak yang bernama Ismail, Allah Subhanahu wa taala gantikan Nabi Ismail ini dengan seekor domba yang besar dan gemuk. Selain itu, Nabi Ibrahim tetap tabah dan sabar saat dibakar api oleh Raja Namrud. Jadi, tantangan Nabi Ibrahim ini termasuk juga dengan Raja Namrud pada saat puncak kemarahan Raja Namrud karena beberapa dakwah-dakwah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap dan dibakar di atas kobaran api yang menyala-nyala. Begitu api itu padam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari bakaran api itu dengan kondisi badannya yang tidak ada sedikit pun yang terluka. Karena Nabi Ibrahim ini mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ketabahan Nabi Musa alaihissalam. Yakni keberaniannya dalam menghadapi Raja Fir'aun yang berjiwa musyrik dan zalim yang mengaku dirinya nabi. Jadi Nabi Musa ini mendapat tantangan yang sangat berat, yakni dengan menghadapi Raja Fir'aun yang begitu zalim dan musyrik, bahkan mengaku dirinya seorang Tuhan. Raja Fir'aun ini begitu zalimnya, sudah sering membunuh rakyatnya, bahkan pada masa Nabi Musa kecil, orang-orang atau anak-anak yang lahir laki-laki akan disembelih karena Fir'aun ini takut kekuasaannya ini digulingkan oleh anak-anak yang lahir di masa Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya Nabi Musa juga begitu tabah dalam membimbing kaumnya Bani Israel yang banyak bertanya mengenai ajaran yang didakwakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Oke, selanjutnya Rasulul Azmi yang berikutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Kesabarannya adalah dalam menghadapi caci maki kaumnya yang ditujukan pada ibunya dan dirinya sendiri. Yani Nabi Musa ini kesabarannya adalah dalam menghadapi caci maki kaumnya terhadap ibu tercintanya yang bernama Maryam dan dirinya sendiri. Selanjutnya Nabi Isa tabah dalam menghadapi fitnah dan pengejaran orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Terakhir, ketabahan Nabi Muhammad SAW. Keteguhan dan ketabahan dalam berdakwah.
Nabi Muhammad SAW dicaci, dihina, difitnah, dikatakan orang gila dan diperlakukan buruk oleh kaum kafir Quraisy. Pada saat berdakwah, Nabi Muhammad dilempari kotoran hewan, kotoran manusia, dilempar batu, diboikot, bahkan pernah akan dibunuh. Jadi tantangan dakwah Rasulullah SAW ini begitu sangat berat. Bukan hanya rencana dibunuh, tetapi sebelum itu adalah Nabi Muhammad itu diboikot, kekurangan makanan, dilempari kotoran hewan maupun kotoran manusia. Jadi bisa kita bayangkan betapa beratnya dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW ini tetap sabar, tabah dalam menjalankan dakwah atau untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terbukti dengan Islam bisa kita nikmati sampai sekarang ini karena berkat dakwah dari Nabi Muhammad SAW yang begitu sabar dan tabah. Oke, demikian materi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.